dibahas ini sama ulama. Itu begitu. Ini namanya pengandaian yang dibuat oleh para ulama. Kemudian wasani asyara, syaratnya takbiratul ihram yang ke-12, ayyusmi'a nafsahu, memperdengarkan kepada dirinya sendiri, jami'a hurufiha, kepada seluruh huruf-hurufnya takbiratul ihram, in kana sahihas sam'i, jika orang itu baik pendengarannya, wala mani'a, dan tidak ada penghalang, min lagtin, dari gaduh, wa ghairihi, dan selainnya. Jadi syaratnya yang ke-12, takbiratul ihram itu harus didengerin sama kuping sendiri. Jika dia kagak budek, begitu. Sahih hasan itu artinya baik pendengaran, orang kagak budek, atau kondisi tempat ibadahnya tidak gaduh, ya enggak rame, enggak berisik, begitu. Seandainya dia baik pendengarannya dan tempat ibadahnya pun sepi, maka dia harus memperdengarkan suara takbiratul ihram kepada dirinya sendiri. Misal Allahu Akbar, begitu, harus didengarin kepada dirinya sendiri. Wa illa, jika tidak, yang dia tidak baik pendengarannya dan tempat ibadahnya gaduh berisik, fayarfa'u sautahu, maka dia mengangkat suaranya, qadra raf'i, seukuran mengangkat, alladhi yasma'u bihi, yang dia bisa mendengar, bihi, sebab mengangkat suaranya, law lam yakun asama, seandainya dia tidak tuli. Nah, seandainya dia pendengarannya tidak baik, atau semisal musolah ini sedang rame, masjidnya lagi rame, maka apa? Dia angkat suaranya sampai mendengar telinganya kepada bacaan takbiratul ihramnya. Itu pun kalau dia kagak tuli. Kalau tuli ya kalau suaranya diangkat, suaranya kagak dengar, ngapain? Nah, ini kalau semisal pendengarannya nggak baik, atau semisal di tempat ibadahnya sedang gaduh, sedang ramai, maka diangkat suaranya seukuran suara itu didengar oleh dirinya sendiri. Allah, semisal lagi ramai atau pendengarannya nggak baik, Allahu Akbar, kalau lagi enggak, yang penting terdengar oleh dirinya sendiri. Itu bacaan takbir. Wa yajibu ala man qara'a kharasuhu tahriku lisanihi wa syafataihi wa lahatihi fit takbiri wa ghairihi. Wa yajibu, dan wajib, alaman, atas orang qara'a yang muncul, baru muncul, kharasuhu, bisunya, wajib tahrikul lisanihi, menggerakkan lidahnya, wa syafataihi, dan kedua bibirnya, wa lahatihi, dan anak lidahnya, ditakbiri, dengan takbir, wa ghairihi, dan lainnya. Lainnya seperti apa? Kata syahudi, seperti tasyahud, wassalami, dan salam, wasairil adkari, dan seluruh zikir di dalam sholat. Ya, jadi semisal ada orang bisunya baru, bukan dari bocah itu, bukan dari lahir. Awalnya semisal dia bisa ngomong, tahu-tahu bisu, ya. Wajib tuh bagi orang yang baru bisu, di dalam seluruh bacaan sholat itu wajib, kata ulama, untuk menggerakkan mulutnya. Ya, misal dari umur 1 tahun sampai 20 tahun dia bisa ngomong, di umur 21 dia kagak bisa ngomong, bisu tadi. Nah, maka saat dia bisu itu wajib digerakkan semua mulutnya di dalam bacaan-bacaan sholat, baik takbirnya atau tasyahudnya atau salamnya atau zikir-zikir yang ada di dalam sholatnya. Jadi itu begitu sih. Kalau dia bisunya baru
muncul. Nah, amma man kharasuhu asliyun, adapun orang yang bisunya itu asli, maksudnya asli udah dari merocok itu, udah dari lahir, udah bisu, maka fala yajibu alaihi dzalik, maka enggak wajib alaihi atasnya, yakni orang yang bisunya dari kelahirannya, enggak wajib dzalika hal tersebut, enggak wajib menggerakkan bibirnya. Ya, ada bocah bisu dari bocah nih, dia dari baru lahir keluar dari rahim ibunya memang udah bisu. Maka ketika dia sholat gak wajib mulutnya digerak-gerakin. Itu kalau bisunya dari kelahirannya. Tapi kalau bisunya baru muncul itu wajib. Wasalisa asyara, dan yang ke-13, dukhulul waqti fil muaqqati, masuknya waktu fil muaqqati di dalam sholat yang memiliki waktu. Sawa'un kana fardhan aw naflan, sama saja karena ada fardhan ialah wajib, aw naflan atau sunnah. Nah, itu makanya sholat terkadang kan sekarang aplikasi waktu sholat kadang beda-beda. Ya makanya ambil jeda tuh berapa menit. Kenapa? Karena syaratnya takbiratul ihram, ketika dia takbir itu waktu sholat udah benar-benar masuk. Itu begitu. Ya, harus benar-benar sudah masuk. Nah kalau bisa kan bilang, tapi kan rakaat pertama saya sudah ada di dalam sholat, di dalam waktunya. Nggak bisa. Yang menjadi ukuran itu takbiratul ihramnya, bukan pas semenjak dia melakukan sholatnya. Jadi ketika takbiratul ihram, ya baik sholat itu wajib atau sholat ini sunnah yang memiliki waktu. Ya, begitu juga qobliyah, jangan main asal qobliyah. Kalau dia takbiratul ihram belum masuknya waktu sholat, ya kagak sah qobliyahnya. Kenapa? Karena syaratnya takbiratul ihram masuknya waktu di dalam sholat yang memiliki waktu. Wa kadza sababi, begitu juga sholat yang memiliki sebab. Takbiratul ihram itu dilakukan ketika sudah masuk di dalam sebabnya. Itu begitu, seperti sholat gerhana. Udah terjadi gerhana baru kita takbir. Begitu, udah terjadi gerhana baru kita takbir. Jangan belum gerhana karena jamaah udah pada kumpul udah takbir aja dah. Nungguin gerhana itu juga kalau kita sholat udah gerhana, nggak bisa begitu. Tapi harus menunggu benar-benar terjadinya gerhana. Begitu. Kemudian warabi'a asyara, dan yang ke-14, syaratnya adalah iqa'uha, melakukan, menempatkan takbiratul ihram halal istiqbal, ketika menghadap ke arah kiblat, haitsu di mana syaratnahu, kami telah memberikan syarat kepadanya. Jadi takbiratul ihram itu harus dilakukan ketika dia sudah menghadap ke arah kiblat, dalam posisi siap sholat, baru dah takbir Allahu Akbar, itu.